wabarakatuh. Apa kabar kawan? Sekarang aku berada di Terminal Tidar Magelang. Aku akan melakukan perjalanan dari Terminal Tidar Magelang menuju Ciputat Tangerang dengan menggunakan armada dari PO Rosalia Indah. Mendapatkan armada double decker 129. Ini sepertinya armada yang sudah pernah aku naikin waktu perjalanan dari Ciputat ke Magelang. Dan seperti biasa, saya tidak akan membahas kondisi bisnya atau fisiknya atau fasilitasnya, tapi saya akan membahas kondisi selama perjalanan. Seperti apa keseruannya, silahkan tonton terus sampai selesai perjalanan saya dengan PO Rosalia Indah double decker 129. Beginilah suasana setelah lebaran. Masih terlihat cukup ramai, ditambah Terminal Magelang ini sedang dalam tahap renovasi. Sebagian areanya digunakan untuk renovasi, sehingga area parkir bis jadi berkurang. Jadi terlihat sangat padat, hingga terlihat lebih sibuk dari biasanya. Rencananya Terminal Tidar Magelang ini akan selesai renovasi di bulan Juli, sehingga kita bisa menggunakan kembali Terminal Tidar Magelang ini secara penuh di bulan Juli dengan sistem baru, suasana baru, dan sedikit perbaikan di sana-sini. Saya juga jadi penasaran seperti apa Terminal Tidar Magelang ke depannya. Semoga saya bisa meliput suasana Terminal Magelang yang terbaru di bulan Juli nanti dan bisa berbagi kepada kawan-kawan semua melalui channel ini. Sepertinya pernah naik bis ini nih, seri B dengan bodi 021, angkatan pagi dari PO Ramayana. Sinar Jaya Suite Family adalah bis sleeper dari Sinar Jaya dengan konfigurasi sleeper 21, jadi cocok buat keluarga. Jam 8.42, sepertinya bis saya akan segera datang karena jadwal berangkatan saya adalah jam 9. Dan benar saja, sekarang armada bus dari PO Rosalia Indah mulai masuk. Berarti bis yang akan saya tumpangi akan segera datang. Dan double decker dari PO Rosalia Indah mulai masuk dari pintu yang salah. Santai aja, santai. Semoga ini double decker 129. Ya, double decker 129. Bisa sudah datang. Berarti saya harus segera bersiap-siap. Wah, penumpangnya ternyata banyak kawan. Sepertinya bakalan penuh nih penumpang double decker 129 kali ini. Besok lagi jam 8 mas. Oh iya. Bu Esti, Mas Septian Noval, Hadir. Mbak Esti. Dan bis kita ternyata parkir di belakang kawan, di belakang bis Suite Class Sinar Jaya. Kapan-kapan naik ke sini ya. Sini lagi. Aku di dek paling atas
dengan kelas Executive Plus, sedangkan di bawah adalah First Class dan Super Top. Beginilah suasana di dalam bis, hampir penuh kawan, ternyata masih rame. Jam 08.57 bis mulai diberangkatkan. Bis double decker ini dari Terminal Tidar keluar akan mengarah ke kanan menuju Semarang, kemudian akan menyusuri tol Trans Jawa. Saya kurang tahu nih apakah akan masuk tol Bawen atau tol Ungaran. Kita lihat saja nanti, tergantung titik penjemputan penumpang. Setelah masuk tol Trans Jawa akan menuju arah Jakarta. Dengan titik pemberhentian biasanya bis Rosale Indah akan berhenti di rest area Rosin Resto Pemalang untuk melakukan servis makan siang. Kemudian akan lanjut menyusuri tol Trans Jawa, kemudian juga akan istirahat kembali di Rosin Resto Subang untuk melakukan servis snack. Jadi bis ini akan melakukan 2 kali pemberhentian. Kita sudah sampai di Canggu. Di sini rencananya akan dibangun flyover untuk mengurangi kemacetan dari arah Semarang ke Yogyakarta maupun sebaliknya. Dan di sanalah letak kampung halaman saya, tidak jauh dari flyover Canggu di Kampung Nambangan. Silakan teman-teman, kapan-kapan kalau saya ada tinggal di sana lagi, silakan mampir. Kita sudah sampai di depan terminal bus Secang. Sepertinya kita tidak masuk di terminal Secang karena tidak ada penumpang yang naik. Kita hanya melintas langsung menuju arah Ambarawa. Ini adalah pertigaan Secang. Bis di depan kita sepertinya akan belok ke kiri, akan melewati Temanggung, Parakan, kemudian Keleri. Sedangkan kita akan lurus langsung menuju Ambarawa. Bus double decker ini tidak memungkinkan untuk melewati rute Temanggung yang penuh dengan jalan berliku dan pohon-pohon rendah sehingga membahayakan kondisi bis.
saya naik bus double decker dari terminal Bawen akan mengarah ke kanan, kemudian masuk tol Bawen. Tapi kali ini sepertinya bis mengarah ke kiri, ke arah Ungaran. Mungkin masih ada titik penjemputan berikutnya. Jika tidak salah, di depan masih ada terminal Banyumanik, atau mungkin ada agen bus PO Rosalia Indah di sana. Kita melewati wisata Dusun Semilir. Ini merupakan wisata keluarga dan sudah terkenal di daerah sini dan sering digunakan untuk area catering dari beberapa PO bus. Waduh, penumpang di depan kita mengalami mabuk perjalanan, kawan. Pasti rasanya tidak nyaman banget. Jadi ingat perjalanan kemarin waktu dari Tangerang ke Magelang, juga ada yang mabuk. Dengan bus ini juga, bus Rosalia Indah double decker 129, dan tempat duduknya juga sama, di baris depan, baris pertama. Jadi penasaran, apakah posisi tempat duduk berpengaruh terhadap seseorang akan mengalami mabuk perjalanan atau tidak? Jika kawan-kawan punya pendapat, tolong diketik di kolom komentar. Kita berbagi, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman kita yang sering mengalami mabuk perjalanan. Dahulu, waktu saya masih berumur belasan tahun, saya juga sering mengalami mabuk perjalanan. Tapi lama-lama saya mempunyai cara untuk mengatasinya, dan sampai saat ini saya sekarang sudah tidak pernah mabuk perjalanan lagi. Cara yang pertama, hindari makan dan minum sesaat sebelum perjalanan. Jika terpaksa ingin makan atau minum, usahakan 30 menit sebelum melakukan perjalanan. Dan itu pun jangan makan atau minum sesuatu yang lama dicerna, seperti minum susu, makan pisang, makan buah nangka, dan lain-lain. Cara yang kedua, ketika bis sudah mulai berjalan, usahakan kepala selalu bersandar di headrest sekurang-kurangnya 15 menit pertama. Ini untuk membantu supaya otak kita, keseimbangan kita menyesuaikan dengan laju bus. Cara yang ketiga, yaitu hindari membaca di dalam bus ketika bus sedang berjalan, baik membaca buku maupun membaca handphone. Yang keempat adalah usahakan pandangan kita ke arah keluar bus, dan usahakan supaya kita tetap rileks dan tidak tegang. Yang kelima adalah minumlah obat anti mabuk perjalanan 30 menit sebelum melakukan perjalanan. Itu jika diperlukan. Baik, itulah kawan pengalaman saya dalam mengatasi mabuk perjalanan. Setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Jika ada pengalaman yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar, ataupun ada yang ingin melengkapi, silahkan ditulis juga di kolom komentar.
Kita sudah sampai di Pemalang kawan. Sebentar lagi kita akan melakukan istirahat di rest area Rosalia Indah Resto di Pemalang. Di sini kita akan melakukan servis makan, istirahat, sholat, juga bisa belanja perbekalan yang kurang selama perjalanan. Hari ini rest area Rosalia Indah terlihat lebih ramai dari biasanya. Yang biasanya hanya didominasi oleh bus-bus dari PO Rosalia Indah, kali ini banyak mobil-mobil pribadi yang melakukan istirahat di rest area Rosalia Indah Pemalang. Sebenarnya paling senang masuk rest area PO Rosalia Indah ini, karena kita bisa hunting bus-bus premium yang ada di sini. Cuman sayang kali ini terlalu ramai sehingga waktunya mungkin tidak akan cukup, karena mungkin waktu akan lebih banyak habis saat mengantri makanan. Ada upgrade nggak? Ya. Ayo upgrade terus, boleh aja lah ya. Boleh. Ya. Ya. Seperti biasa, kalau masuk Rasin Resto, kita selalu upgrade menu dari menu standar PO Rosalia Indah. Maju. Maju. Jangan antri. Tapi antriannya kawan lumayan panjang, dan itu masih ada dialog karena banyak kawan-kawan yang belum tahu tentang menu-menu di PO Rosalia Indah. Dan menu-menu upgradean dari PO Rosalia Indah adalah seperti ini yang terpampang di atas. Kawan-kawan juga bisa memilih, tapi memilih saja karena tidak bisa pesan. Dan ternyata lama antriannya bukan di pemesanan, tapi ternyata di penyajian. Dan penyajian pesanan saya lama banget, sampai sudah dipanggil untuk kembali naik bis. Terpaksa akhirnya dibungkus saja dan kita nikmati di dalam bis. Setelah diperiksa dan penumpang komplit, maka bis kembali melanjutkan perjalanan.
kemacetan kawan. Apa gerangan yang terjadi ya di depan sana? Kalau dari map setelah saya cek ternyata tidak terjadi apa-apa. Tapi ini kemacetan lumayan parah. Mulai dari exit tol Kertajati sampai ke Simpang Susun di Sundau. Lalu lintas mulai bergerak kawan. Semoga saja perjalanan lancar sampai ke tujuan, tidak ada kemacetan lagi. Wah, ini rupanya penyebab kemacetan adalah asap pembakaran jerami yang ada di kanan kiri jalan tol. Ini sepertinya sedang musim panen, sehingga banyak masyarakat yang membakar jerami di sebelah kanan dan kiri, sehingga asapnya masuk ke dalam tol dan mengganggu jarak pandang. Beberapa tahun yang lalu sempat juga terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh minimnya jarak pandang akibat dari pembakaran jerami yang asapnya masuk ke dalam jalan tol. Terdengar dari speaker sepertinya ada pemberitahuan bahwa sebentar lagi kita akan istirahat untuk melakukan servis snack. Jadi kita harus segera bersiap-siap. Kita istirahat lagi kawan. Kali ini kita istirahat di Rosin Resto Subang dan akan melakukan servis snack setelah istirahat, baik ke toilet maupun sholat. Rosin Resto Subang ini selalu ramai baik siang maupun malam, karena semua bis akan masuk sini, baik yang mengarah ke timur maupun mengarah ke barat. Tidak seperti di rest area Rosalia Indah Pemalang yang hanya didominasi oleh bis-bis yang mengarah ke barat, sedangkan ke timur tidak masuk ke rest area Pemalang. Terlihat perbedaan kesibukannya kawan. Di Rosin Resto Subang ini terlihat lebih sibuk, baik bus-busnya maupun penumpangnya. Orangnya terlihat lebih banyak. Ini dia kawan, servis snack di Rosin Resto Subang. Di sini ada kue serta ada kopi maupun teh. Istirahat di sini waktunya hanya sebentar, tidak selama seperti waktu istirahat di rest area Rosalia Indah Pemalang. 103. Jam 17.32 kembali bis diberangkatkan menuju Tangerang.
Kita sudah sampai di Terminal Pulau Gebang. Dan seperti ini suasana Terminal Pulau Gebang terlihat lebih sepi dari biasanya. Dan di sini kita hanya akan menurunkan beberapa penumpang, kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Penumpang sudah mulai kosong, kawan. Tinggal kami berempat, sehingga kami yang di atas disuruh turun ke bawah supaya memudahkan penumpang untuk turun. Ngicipin yang super top double decker. Tapi menurutku malah agak sedikit berisik ya di sini ya. Alhamdulillah sudah sampai di Jupiter dengan selamat. Terima kasih kepada PO Rosalia Indah dan seluruh kru yang bertugas, Bapak sopir maupun mas-mas pramugara. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan semoga PO Rosalia Indah lebih sukses ke depannya. Dan sepertinya sampai di sini perjumpaan kita.
atau kebersamaan kita. Terima kasih sudah bersama, terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.